Puji Tuhan, haleluya, yes, yes, yes. Nah, Kak Elsie, supaya lebih semangat, tapi sebelumnya kamu mau bilang kalau kamu mengucap syukur untuk hari ini, karena sampai minggu ini kamu dan Kak Elsie sendiri sudah Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus jaga selama 1 minggu hingga katong bisa ikut sekolah minggu online. Betul kamu, ketong patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara ketong sampai sekarang ini. Untuk itu, ketong akan menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan disambung dengan matahari bersinar terang. Semuanya bangkit berdiri, ayo. Semua yang masih malas, ayo berdiri, ayo. Oke, semuanya sudah siap Kak Elsie? Sudah. Kalau begitu musik, mainkan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang Esa. Oke, nah sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Duduk yang rapi, tetap yang manis. Karena sekarang katong sudah memulai katong ibadah sekolah minggu. Nah, Kamona mau ajak katong semua untuk berdoa. Tapi dalam doa ini sekaligus katong sama-sama mengaku katong dosa-dosa selama 1 minggu. Nah, Kamona ini minggu buat dosa apa saja. Kamona mau kasih tahu ke Tuhan, Kamona mau minta ampun. Begitu juga dengan adik-adik pasti buat dosa toh? Ya. Nah, kalau begitu ayo katong sama-sama berdoa untuk membuka sekaligus minta ampun kepada Tuhan kalau dosa-dosa. Mari katong berdoa dan sebelumnya jurus doa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Bapa begitu baik menjaga kami selama 1 minggu ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami memohon izin untuk kami boleh dapat mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bolehlah tenang mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga berakhir dengan baik ya Tuhan. Bapa, kami juga mau mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan hingga menyakiti hati Tuhan Yesus yang begitu baik. Bapa, kami minta ampun agar sekiranya kami semua dapat melakukan semua kegiatan atau apapun yang semuanya hanya untuk demi hormat dan kepujian bagi nama-Mu ya Tuhan. Segala dosa-dosa kami kiranya Tuhan Yesus mau ampuni. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi katong semua berdoa, minta ampun semua dosa-dosa kita kepada Tuhan. Katong yakin kosong Tuhan Yesus sudah dengar di surga. Nah, pasti yakin toh, kamu sendiri juga yakin. Nah, adik-adik, kalau begitu katong sama-sama memuji Tuhan sekali lagi. Kamu ajak berdiri, katong menyanyikan lagu Laskar Kristus. Semua sudah siap? Oke, musik, mainkan.
traktor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap traktor. Saya laskar Kristus, siap traktor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik silakan duduk yang manis dan yang rapi ya. Nah, adik-adik sekarang ketong akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelum ketong dengar firman Tuhan, Kak Elsie mau tanya, semua sudah siap dengar firman Tuhan? Kak Elsie tanya satu kali deh, semua sudah siap dengar firman Tuhan? Nah, karena semua sudah siap dengar firman Tuhan, ketong akan menyanyi sebelum ketong dengar firman Tuhan. Ketong akan menyanyikan lagu Bapak Abraham. Musik, makan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya salah satu dan kamu juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar, puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya salah satu dan kamu juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar, langsung duduk. Nah, kalau ketong sudah menyanyi adik-adik, ketong akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum ketong dengar firman Tuhan, Kak Elsie punya beberapa syarat. Yang pertama, jangan lupa menyiapkan Alkitab. Yang kedua, ketika Kalisa memberitakan firman Tuhan, adik-adik tidak boleh lari kiri, lari kanan. Adik-adik harus tetap di tempat dan tetap memperhatikan Kalisa memberitakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita berdoa. Jurus doa, 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar firman yang Kalisa beritakan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami Tuhan agar kami tidak berlari kiri maupun berlari kanan. Ini doa dan sembahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi semua sudah doa firman toh? Berarti semua sudah siap untuk dengar cerita firman Tuhan.
Kalau gitu, yang tadi belum sempat ambil Alkitab, diambil Alkitab, so. Ayo, diambil Alkitab. Dan yang sudah siap Alkitab tadi, mantap, begitu dulu. Oke, yang sudah ambil Alkitab sudah? Siap? Nah, kalau siap, duduk tenang-tenang, so. Duduk tenang-tenang, tetap jaga jarak. Sebelum Kalisa mulai cerita, Kalisa mau tanya. Siapa di sini yang pernah dengar kata janji? Pernah? Pernah pesan deh? Wih, semua sih pernah dengar nih. Nah, sekarang Kalisa tanya, Le. Janji itu apa? Ayo, ada yang tahu? Apa janji? Nah, yang adik-adik dong omong tuh itu semua sudah benar. Kalisa lebih jelaskan lagi ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, janji adalah ucapan yang menyatakan kesanggupan. Atau dalam bahasa gampangnya, janji itu misalnya adik-adik bilang begini. Nanti besok be bawa kasih lu makanan ya. Nah, itu janji. Atau misalnya janji tuh ini, weh nanti besok be buat kasih lu sesuatu misalnya. Nah, kayak begitu. Nah, sekarang siapa yang pernah kasih janji ke orang lain? Atau ada dari adik-adik yang pernah dikasih janji oleh orang lain? Ada? Ada? Oh, ada. Kalisa juga pernah. Kalisa pernah janji pi Kalisa punya adik. Kalisa bilang gini, nanti kalau kakak pulang kampus, kakak bawa pulang beng-beng. Dan pas Kalisa pulang kampus, Kalisa, sore bawa kasih dong beng-beng. Sore, Kalisa bawa. Kalisa menepati, Kalisa punya janji. Nah, kayak begitu. Janji itu harus ditepati. Nah, adik-adik, ini minggu Kotong pun cerita tentang seorang bapak yang dia yakin dan dia taat menanti janji dari Tuhan. Bapak siapa coba? Kalisa kasih dia pun clue ya. Dia pun clue pertama. Ini bapak nih, bapak dari cerita yang minggu lalu. Yang kedua, ini bapak dia laki-laki. Memang semua laki-laki. Kalau perempuan kan ibu. Yang ketiga, ini bapak dia pun nama tuh ada 5 huruf. Huruf pertamanya A, huruf kelimanya N. Bapak siapakah itu? Ayo bapak siapa? Ayo ingat kembali Su. Tadi Kalisa bilang yang cerita minggu lalu. Ayo ingat. Bapak siapa? Bapak A.M. Siapa? Bapak siapa? Kalisa kasih tahu sama satu deh. Ini bapak dia punya kisah ada di Perjanjian Lama. Bapak siapa? Ayo. Bapak? Betul. Bapak Abram. Tentang Bapak Abram. Kayak minggu lalu toh tentang Bapak Abram. Nah, kalau gitu semua Kotong buka Alkitab memang. Kotong buka dia punya kisah tentang Bapak Abram. Semua yang sudah bisa baca yang ada Alkitab, buka dari Kejadian, kitab Kejadian di Perjanjian Lama. Wih, dong sepintar ya. Perjanjian Lama. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Sudah? Kalau sudah dapat, kasih tanda di Alkitab. Sudah? Sudah kok belum? Oh, sudah. Kalau sudah, duduk tenang, Kotong mau mulai kata pencerita. Adik-adik, minggu lalu kan Kotong cerita tentang Bapak Abram. Bapak Abram, waktu dia tuh Tuhan suruh dia pergi kemana? Dari mana? Dari Haran. Terus dia masuk ke tanah Kanaan. Di Kanaan itu dia ada singgah di pohon tarbantin, di More. Di situ dia membangun kemah dan juga mesbah untuk Tuhan. Dari situ dia pergi ke pegunungan antara Bethel dan Ai. Di situ dia juga bangun kemah dan mesbah untuk Tuhan. Dari tanah Kanaan situ, Tuhan menyuruh dia keluar lagi ke tanah Negeb. Dari tanah Negeb, Bapak Abram ke mana? Ke Mesir. Dari Mesir, dia kembali lagi ke tanah Negeb. Nah, Kotong cerita ini minggu bermula dari situ, dari tanah Negeb.
Tuhan menyuruh dia kembali lagi ke pegunungan antara Betel dan Ai, ke tanah Kanaan itu. Nah di situ, oh iya, Kalisa mau tanya, masih ingat ke Sonde? Waktu cerita minggu lalu, Bapak Abram waktu dia jalan, dia bawa siapa-siapa saja? Bawa siapa? Bawa istrinya, nama Ibu Sarai. Setelah itu, dia bawa keponakannya, Bapak huruf L duluan, Bapak Lot. Terus dia juga bawa pekerja-pekerjanya, ada gembala-gembalanya, terus dia bawa ternak-ternaknya, dia bawa harta bendanya, pokoknya banyak yang dia bawa. Yang Bapak Abram bawa itu sudah banyak. Ternyata keponakannya, Bapak siapa tadi? Bapak Lot. Bapak Lot, dia juga ada pekerja-pekerja sendiri, dia ada gembala-gembalanya sendiri, dia juga ada ternak-ternaknya sendiri. Jadi kalau nyanyi Bapak Lot dan Bapak Abram itu banyak sekali. Saking banyaknya, daerah tempat tinggal mereka itu, pegunungan antara Betel dan Ai, itu tidak bisa tahu lagi ternak-ternaknya mereka karena sudah sangat banyak. Beratus-ratus, pokoknya banyak sekali. Akhirnya karena begitu, karena tempatnya tidak sanggup lagi, mereka sering ada perkelahian antara gembala-gembalanya Bapak Abram dan gembala-gembalanya Bapak Lot. Gembala-gembalanya Bapak Abram, weh, bosan geser sebelah sana, ini kotong ternak di sini, bosan jauh-jauh sana. Terus gembalanya Bapak Lot, kotong duluan di sini, bosan terlalu makan tempat, mati, bosan geser sana. Mereka berkelahi terus adik-adik. Akhirnya Bapak Abram pikir, kalau berkelahi terus begini tidak baik. Bapak Abram pun memanggil Bapak Lot. Bapak Abram, Lot, sini. Bapak Lot, ya Bapak Abram. Lot, lu lihat tuh, kotong punya gembala dong nih, sering berkelahi karena kurangnya lahan untuk kotong punya ternak. Kemana kalau kotong dua berpisah? Bapak Abram bilang begitu, kotong dua berpisah. Lu cari lu tempat, lu terserah, lu cari lu mau tempat di bagian mana. Pokoknya nanti be cari dia tempat sendiri. Bapak Abram bilang begitu. Bapak Lot pikir, kayaknya betul Ju, kotong harus berpisah. Kotong jangan berkelahi lagi. Bapak Lot mulai cari-cari. Gimana Be pindah kemana nih kira-kira? Dia cari. Terus dia bilang, oh kayaknya Be mau di sana tuh. Oh iya, itu di lembah Yordan tuh. Itu air banyak di situ nih. Pasti tanah di situ subur. Oke, Be pindah di sana. Dia kasih tahu Bapak Abram. Bapak Abram, dia tahu Be mau pindah di mana. Lu mau pindah di mana? Jadi dia bilang, Be mau pindah di sana tuh, di sebelah timur tuh, itu di lembah Yordan. Be pindah di situ biar Be bawa Be pun gembala dong, Be pun ternak semua di sana. Di sana air banyak nah. Akhirnya Bapak Abram bilang, oke, lu di sana Dan Bapak Abram tetap di tanah Kanaan. Jadi mereka berpisah. Bapak Lot kemana tadi? Lembah Yordan. Bapak Abram tetap di tanah Kanaan. Dan mereka pun berpisah. Nah adik-adik, waktu mereka berpisah itu, ternyata tanahnya Bapak Lot lebih subur karena ada airnya di situ. Dan tanahnya Bapak Abram tidak terlalu subur. Tapi Bapak Abram tidak sedih. Dia yakin kalau Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dan suatu saat Tuhan pun berfirman buat Bapak Abram. Tuhan bilang begini, Abram, lu lihat, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, semua yang di lupung sekeliling akan diberikan kepada lu dan kepada lupung keturunan. Dan juga Be akan memberikan lu keturunan yang sangat banyak, sebanyak debu di tanah. Nah itu janjinya Tuhan kepada Bapak Abram. Mendengar itu Bapak Abram jadi senang. Dia senang karena Tuhan menjanjikan dia apa tadi? Tanah yang luas dan keturunan yang sangat banyak. Sehingga dia pun senang, dia bersyukur, dia pun pindah kemah, dia berkemah, dia pindahkan kemahnya ke Mamre dekat pohon Tarbantin. Di situ dia mendirikan kemah dan juga mendirikan mesbah buat Tuhan. Nah, Koto pun cerita sampai di situ.
adik-adik, yang Kotong mau pelajari hari ini adalah dari Bapak Abram. Adik-adik ingat, yang tadi Kalisa sudah bilang tuh, waktu Bapak Lot dan Bapak Abram berpisah, Bapak Abram dapat tanah yang tidak terlalu subur. Tapi waktu itu, apakah dia bersedih? Apakah dia mengeluh? Tidak adik-adik, dia tidak mengeluh, dia tidak bersedih. Karena dia yakin pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat dia. Nah terus, waktu Tuhan menjanjikan dia dua hal itu. Apa saja tadi? Menjanjikan dia tanah yang luas dan indah, dan juga keturunan yang banyak sekali, sebanyak debu di tanah. Adik-adik pernah tahu pun tidak? Itu debu di tanah tuh, ada yang bisa hitung? Jumlahnya berapa coba? Ayo, bisa hitung ke Sonde. Kali saya yakin 1000%. Sonde ada yang bisa hitung jumlahnya debu tanah. Karena sangat banyak. Sebanyak itu juga keturunan yang Tuhan janjikan kepada Bapak Abram. Nah adik-adik, waktu Tuhan menjanjikan itu, apakah Bapak Abram langsung mendapatkan keduanya? Tidak. Bapak Abram butuh menunggu yang lama, butuh menanti yang lama, baru dia dapat yang sudah Tuhan janjikan tadi. Tapi dia tidak bersedih, karena apa? Tadi Kalisa sudah bilang, Bapak Abraham dia percaya dan dia yakin kalau Tuhan pasti menepati janjinya Tuhan. Sehingga waktu itu Bapak Abram justru bersyukur kepada Tuhan dan dia mendirikan mezbah. Nah itu yang Kotong mau teladani dari Bapak Abram. Tuhan sudah menjanjikan Kotong yang baik-baik. Tuhan sudah berjanji kalau Tuhan akan selalu menjaga Ketong, Tuhan akan selalu menyertai Ketong, dan Tuhan sudah akan meninggalkan Ketong. Itu janjinya Tuhan buat Ketong. Yang perlu Kotong lakukan adalah Kotong percaya, Kotong yakin kalau Tuhan akan menepati janjinya, walaupun butuh waktu yang lama, seperti Bapak Abram tadi. Nah, seperti itu. Kalisa kasih contoh ya. Siapa yang sampai sekarang ini masih takut gelap? Yang kalau malam-malam listrik mati pasti langsung teriak, "Mama!" Siapa yang masih begitu? Ayo mengaku. Siapa? Nah itu Kalisa mau kasih tahu buat yang masih takut-takut, Sonde boleh takut lagi. Adik-adik harus yakin kalau Tuhan ada bersama dengan adik-adik. Walaupun adik-adik tidak bisa lihat Tuhan secara langsung, tapi itu janjinya Tuhan. Tuhan selalu menyertai adik-adik. Jadi tidak boleh takut lagi. Kalisa kasih contoh lagi. Misalnya adik-adik sakit, sudah ke dokter, sudah minum obat, tapi belum sembuh-sembuh. Nah itu bagaimana? Yang harus adik-adik lakukan adalah berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan. Adik-adik harus yakin dan percaya kalau adik-adik sudah berdoa, pasti Tuhan akan menyembuhkan adik-adik. Tapi adik-adik juga tidak boleh lupa untuk minum obat dan juga makan makanan bergizi. Nah, seperti itu, oke? Nah, hari ini ayat hafalannya dari Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Bunyinya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ia di sini itu Tuhan. Tuhan yang menjanjikan itu setia. Artinya Tuhan pasti menepati janjinya Tuhan kepada Ketong. Oke, itu ayat hafalan ya. Judul ceritanya. Tadi Kalisa sempat sebut dia punya judul cerita. Ayo, ada yang bisa tebak? Tadi Kalisa ada omong-omong sedikit. Apa? Kalisa kasih tahu ya. Judul ceritanya Yakin pada Janji Tuhan. Ketong pakai gerakan ya. Judul ceritanya Yakin pada Janji Tuhan. Sekali lagi, judul ceritanya Yakin pada Janji Tuhan. Terus tadi masih ingat ke Sonde, Kotong buka Alkitab tadi dari mana, Cok? Dari kitab apa? Kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Oke, kalau sudah, sekarang Kotong mau mensyukuri Kotong pun firman, Kotong mau berdoa tutup. Semua duduk yang tenang. Kotong mau doa ya. Semuanya jurus doa. 1, 2, 3. Jurus tambahan, tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur
karena Tuhan telah memberikan firman yang indah kepada kami, karena Tuhan sudah menjanjikan kami yang baik-baik. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami di saat apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Kalisa mau kasih ingat adik-adik lagi, dalam keadaan apapun, Tuhan pasti akan selalu menyertai dan menjaga ketong. Karena itu sudah menjadi janji Tuhan. Yang harus ketong lakukan adalah yakin pada janji Tuhan. Oke? Shalom! Nah, adik-adik tadi ketemu sama-sama toh dengar cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa? Tadi oleh siapa yang bawa cerita firman Tuhan? Oleh Kak Lisa. Nah, adik-adik, tadi cerita firman Tuhan semua dengar kok Sondeo. Kira-kira kalau begitu Kak Mona mau periksa. Judul cerita firman Tuhan dari tadi apa? Coba sebutkan. Yakin pada janji Tuhan. Nah, benar sekali. Nah, kalau dia pembacaan terambil dari mana ya kira-kira? Dari mana? Siapa yang ada omong tuh? Oke, dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Benar sekali. Dan yang terakhir coba. Kalau kata ayat hafalan tadi terambil dari mana? Dari mana? Benar sekali. Ibrani pasal 10 ayat 23. Nah, adik-adik, tadi isi firman-Nya mengatakan bahwa ketong semua ini adalah keturunan dari Bapak Abraham, dan Bapak Abraham sendiri dijanjikan Tuhan bahwa keturunannya diberkati semuanya. Nah, kalau ketong sudah yakin dengan janji Tuhan, berarti ketong harus tetap mengucap syukur dengan Tuhan dan harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, kalau begitu, ketong sama-sama merespon firman Tuhan dengan ketong sama-sama menyanyi lagu Kasih Yesus. Oke, semuanya bangkit berdiri karena ada gerakan. Oke, sudah siap? Musik, mainkan. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, sudah terasa ya adik-adik, ketong sekarang tuh sampai di penghujung ibadah sekolah minggu. Betul Kak Mona. Tapi Kak Mona dan adik-adik jangan sedih, karena minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama ketong akan tetap ibadat online. Iya, betul sekali adik-adik, dan Kak Mona dan Kak Elsie mau ingatkan juga agar ketong sama-sama tetap taat dan patuh pada aturan pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran coronavirus. Nah, itu ada 3 hal. Yang pertama apa Kak Elsie? Pakai masker ketika keluar dari rumah atau kemanapun adik-adik mau pergi.
Yang kedua, rajin cuci tangan ketika selesai beraktivitas. dan yang ketiga, rajin berdoa dan beribadah. Untuk itu, ketong akan berdoa dengan jurus doa 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena ibadat online kami pada hari ini boleh berjalan dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Biarlah apa yang kami belajar pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, ketong sudah selesai ketemu ibadah sekolah minggu online. Tapi Kak Elsie dan adik-adik semua di rumah jangan lupa untuk like, Komen, dan subscribe sebanyak mungkin channel YouTube Meet Paulus Kupang. serta jangan lupa membagikan video ini karena dengan membagikan YouTube ini sama dengan kita membagikan berkat-berkat kepada teman kita, orang-orang di sekitar kita atau siapapun itu. Iya, benar sekali Kak Elsie. Oke, kalau begitu akhir kata Kak Mona dan Kak Elsie pamit undur diri. Sampai jumpa dan shalom.